Halo Bapak dan semua teman-teman yang menonton video saya, perkenalkan saya Ira Simoto Julu, NIM 17040382. Saya mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan masa lalu untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan guna meningkatkan daya saing perusahaan. Metode pengukuran kinerja keuangan ada dua. Yang pertama menggunakan rasio keuangan, yang kedua menggunakan EVA atau Economic Value Add. Analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Yang kedua itu EVA. EVA merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Metode rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas dibagi lagi menjadi rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumus yang digunakan dapat dilihat pada slide. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumus yang digunakan ada pada slide. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terbagi menjadi dua, yaitu rasio hutang terhadap aktiva yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Rumus yang digunakan dapat dilihat pada slide. Rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan ada pada slide. Lalu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama gross profit margin yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Rumus yang digunakan ada pada slide. Yang kedua, net profit margin digunakan untuk mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Rumus yang digunakan ada pada slide. Yang ketiga, return on asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rumus yang digunakan ada pada slide. Yang keempat, return on equity atau ROE dihitung dengan cara membagi laba bersih pada ekuitas pemegang saham tersebut. Rumus yang digunakan ada pada slide. Berikut merupakan standar rasio keuangan berdasarkan standar industri. Standar rasio likuiditas, yang pertama current ratio, itu 2 kali, yang kedua quick ratio 1,5 kali, yang ketiga cash ratio 50%, yang keempat cash turnover 10%, yang kelima inventory to net working capital 12%. Lalu standar rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada standar rasio profitabilitas. Berikut merupakan contoh perhitungan dengan metode rasio keuangan. Dan yang ada pada slide merupakan ringkasan laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Berikut merupakan perhitungannya. Yang pertama menghitung rasio likuiditas terlebih dahulu. Karena rasio pada tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, sama dengan 27,973 dibagi 24,107 dikali 100%, sama dengan 116%. Lalu yang kedua, quick ratio pada tahun 2012. Dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Sama dengan 27,973 dikurang 579 dibagi 24,107 dikali 100% sama dengan 113,6%. Lalu yang kedua menghitung rasio solvabilitas.
Rasio hutang terhadap aktiva pada tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Sama dengan 44,391 dibagi dengan 111,369 dikali 100% sama dengan 39,9%. Lalu rasio hutang terhadap ekuitas pada tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Sama dengan 44,391 dibagi 51,541 kali 100%. Sama dengan 86,1%. Lalu yang ketiga menghitung rasio profitabilitas. Net profit margin pada tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Sama dengan 25,698 dibagi dengan 77,143 dikali dengan 100%. Sama dengan 33,3%. Lalu ROE pada tahun 2012 dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%, sama dengan 12,85 dibagi 51,541 dikali 100%, sama dengan 24,9%. Dan terakhir menghitung ROA pada tahun 2012, dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Sama dengan 12,85 dibagi 111,369 dikali 100% sama dengan 11,5%. Nah, berikut merupakan hasil dari perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut adalah yang pertama dari tingkat likuiditas. PT Telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut liquid, yang artinya memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang kedua dari tingkat solvabilitas, PT Telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Yang ketiga dari tingkat profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan bahwa perusahaan belum baik dalam menghasilkan laba, dikarenakan laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan modal dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Yang kedua, metode EVA. Konsep EVA sebenarnya merupakan konsep baru yang berangkat dari konsep lama, yaitu biaya modal. Langkah-langkah dalam menentukan EVA. Yang pertama, menghitung laba operasi setelah pajak atau NOPAT dengan rumus yang ada pada slide. Yang kedua, menghitung total modal yang digunakan atau TC dengan rumus yang ada pada slide. Yang ketiga, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dengan rumus yang ada pada slide. Yang terakhir, menghitung nilai EVA itu sendiri, di mana EVA sama dengan NOPAT dikurang WACC dikali TC. Nah, ketentuan EVA itu, bila EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan atau perusahaan tersebut untung. Yang kedua, jika EVA sama dengan 0, maka itu menunjukkan posisi impas perusahaan. Jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya. Sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Berikut merupakan ringkasan laporan keuangan PT Mandiri tahun 2013 dan 2014. Dan ini merupakan hasil perhitungan NOPAT, biaya modal, biaya hutang, tingkat modal atau ekuitas, biaya ekuitas, beban pajak, WACC, invested capital, EVA dengan menggunakan metode EVA. Kesimpulan dari perhitungan tersebut, berdasarkan perhitungan dengan metode EVA pada tahun 2013, sebesar 37.702.408 menghasilkan nilai EVA lebih besar dari 0, yang berarti EVA bernilai positif, yang artinya pada tahun 2013,
Perusahaan mampu meningkatkan nilai atau laba perusahaan sebesar Rp37.702.408. Hal ini terjadi karena NOPAT yang diperoleh pada tahun 2013 lebih besar dari biaya modal. Pada tahun 2014, nilai EVA lebih besar dari 0, berarti nilai tersebut bernilai positif, yang artinya di tahun 2014 pun perusahaan mampu meningkatkan nilai atau laba perusahaan sebesar Rp31.429.120. Hal itu terjadi karena NOPAT yang diperoleh pada tahun 2014 lebih besar dari biaya modal. Saran agar perusahaan mempunyai kinerja yang baik. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan aktiva dan mengurangi utang perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya menggunakan modal secara efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan atau pemborosan sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Yang terakhir, perusahaan sebaiknya membuat kebijakan kredit yang lebih baik pada pembeli agar piutang dapat diubah jadi kas dalam waktu relatif singkat, dan bagian penagihan kredit sebaiknya menagih piutang tepat pada waktunya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.